Halo YouTuber, selamat datang di channel Ngilmu Minati. Bersama saya Muhammad Edric Verjotolo sebagai admin channel. Oke, kembali lagi kita bahas tentang project trike ya, yang akhir-akhir ini sedang saya kerjakan, yaitu di belakang ini ya. Ini dia trike-nya. Dan by the way, ini adalah video part keempat ya, yaitu part pembuatan perakitan baterai lithium sebagai catu daya dari trike ini. Buat kalian yang belum nonton part-part sebelumnya, saya saranin kalian tonton dulu aja ya. Linknya ada di deskripsi. Itu ada part 1, 2, dan 3. Part 1 itu bahas tentang model 3 dimensi dan looks like viewing ya. Dan part kedua itu bahas tentang perakitan kerangka juga stang. Dan yang part ketiga itu adalah perakitan joknya yang menggunakan pengkip pasir yang sangat ekonomis ya. Oke, balik lagi ke topik ya. Di video ini saya akan merakit baterai lithium sebagai catu daya dari trike ini ya. Nah, kenapa harus pakai baterai lithium? Karena ada beberapa aspek ya. Yang pertama, baterai lithium itu murah ya. Kenapa? Karena baterai lithium itu bukan teknologi yang terbaru, itu udah ditemukan sejak. Memang harganya juga lebih murah. Apalagi baterai lithium ini banyak dipakai sama beberapa elektronik seperti laptop, handphone, dan sebagainya. Tentunya kalau rusak gantinya gampang ya. Yang kedua, baterai lithium ini dia punya kapasitas yang besar ya, punya kelebihan yaitu kapasitas yang bagi, tidak seperti aki ya, yang kalau kita bandingin aki itu satu ini tuh cuman 4 Ah. Kalau batu lithium dengan ukuran yang sama seperti ini itu bisa dapat sampai 10 atau bahkan 12 Ah ya. Itu sangat wah. Dan yang ketiga itu karena baterai lithium itu ringan ya dibandingkan aki. Kalau kita bandingin saja, aki UPS yang 7,2 Ah itu beratnya sekitar 1 kilo ya. Kalau kita bandingin dengan ukuran Ah yang sama itu 7,2 itu pakai batu lithium ya, itu paling gak nyampe 200 gram ya, atau ya 500 gram lah, gak nyampe 1 kilo intinya. Dan juga yang keempat adalah ukurannya yang bisa kita custom ya, tidak seperti aki itu dia ukurannya kotak ya, tetap aja kotak, mau dirangkai seri mau dirangkai paralel kotak bentuknya, membosankan. Kalau batu lithium itu bentuknya bisa kita custom, bisa kita rangkai memanjang atau menjadi heksagonal, masukin di dalam pipa ataupun di toples dan sebagainya. Kita bisa rakit sesuai dengan kebutuhan kita, asalkan paralel dan serinya itu bisa sambung ya, bisa nyambung. Nah, dan juga baterai lithium itu punya namanya deep cycle yang tinggi ya. Jadi deep cycle itu apa? Deep cycle itu kekuatan ampere yang diizinkan untuk menghabisi baterai itu sampai habis ya. Jadi singkatnya gini, semisal ada aki, ini saya pakai aki aja. Aki sepeda listrik itu biasanya 12 Ah ya. 12 Ah itu HR-nya 2 HR 12 Ah. Artinya 12 Ah ini bisa dihabiskan dalam waktu 2 jam paling cepat. Artinya kalau 2 jam untuk ngabisin 12 Ah berarti 1 jamnya berarti bisa dipakai 6 ampere ya untuk satu aki itu. Nah, dan itu yang paling bagus ya, aki sepeda ya. Sedangkan baterai lithium itu bisa lebih dari 0, HR ya. Kenapa? Baterai lithium itu bisa dihabiskan dayanya secara full. Misalnya saya pakai baterai lithium Panasonic ya. Baterai lithium Panasonic itu ukurannya 3000 mAh. Itu kita bisa habisin dalam waktu kurang dari 1 jam sampai habis. Ya, seperti itulah perbandingannya. Ya, jadi seperti itulah mengapa saya memilih baterai lithium untuk catu daya trike ini ya. Juga karena baterai lithium itu ringan, jadi ini cocok banget buat project trike ini, karena ini buat seru-seruan. Buat dijatuh-jatuhin juga nggak apa-apa ya kalau pakai batu lithium. Kalau pakai aki kan ribet ya karena berat, dan juga
ya nanti khawatirnya putus atau dan sebagainya karena terlalu berat ya. Nah, oke. Ini dia bahan-bahannya sudah datang ya. Saya beli di toko online dan ini cukup murah. Bahan-bahannya ada di deskripsi dan ini yang langsung kita unboxing saja, oke? Yuk, let's check it out. Oke, kita bongkar yang paling beratnya dulu ya. Ini sepertinya isinya baterai karena ini yang paling berat. Oke, bungkusnya bubble wrap warna hitam. Kita bongkar dari sini ya. Bismillah. Tada, ini dia baterai-baterainya ya. Kita bisa lihat di sini kapasitasnya. Ini ada yang merek Panasonic ya, yang warna hijau. Ini juga sama, ada merek Panasonic juga. Kemudian ini ada yang merek LG ya, LG lagi ya. Dan wah, ternyata dapat bonus ya. Ini bonusnya lumayan, kita dapat yang merek Panasonic ya bonusnya. Kita dapat yang 2800, 1900. Ini sangat memuaskan ya. Ini ceritanya saya pesan 20 piece ya, tapi yang datang itu ada 24. Wah, ini keren banget. Ini harganya 110 ribuan. Kapasitasnya sekitar 2000 sampai 3000 mAh ya. Nah, 2000-an lah. Ini kita review dulu yang merek ini apa, yang warna pink ya, LG atau Samsung ini. Kita bongkar dulu. Oke. Seperti ini baterainya. Ini wah, kapasitasnya ini 3500 guys, besar sekali. Nah, oke, kita lihat ini ada bekas las titik ya, kalian bisa lihat di sini. Nah, saya fokusin dulu. Ini ada bekas las titik, tapi ini udah halus ya, sudah digerinda sama si penjualnya, karena memang ini adalah baterai copotan ya. Harganya cuma 10 ribuan, tapi kondisinya masih 80%-an ya. Dan ini ada ukuran 2300. Nah, ini sesuai pesanan. Saya pesan yang 2000-an, ini dapat 2000 juga. Wah, ini hoki banget nih, saya dapat yang 3000. Oke, selanjutnya ada 2100 ya. Bagus. Kemudian ini ada 2200. Oke. Wah, ini ada plus negatifnya juga ya, ada negatif ada positifnya juga, dikasih label. Niat banget ini penjualnya, recommended lah pokoknya. Oke, sekarang kita buka yang Panasonic ya. Kita buka aja yang udah kebuka bungkusnya. Kita dapat yang 2800 dan yang 2200 ya. Yang ini masih ada lemnya, apa-apa sama ya. Ini juga bekas gerinda, masih ada bekas las titiknya. Oke, sekarang kita cek ya voltasenya. Apakah ini voltasenya dalam keadaan mati ya? Kalau mati ya percuma ya, mau kapasitas besar apapun, kalau voltasenya nggak ada ya buang. Oke, kita cek. Ini kita cek yang merek Panasonic. Hampir penuh ya. Ini udah 4,1 volt. Siap pakai. Sekarang kita tes yang baterai ini ya, yang warna pink LG. Oke, kita cek. Sama ya, voltasenya 4,1. Ya, semuanya sama seperti itu. Wah, jadi ini baterai-baterainya worth it banget ya buat kalian beli. Barangkali kalian ingin membuat project elektronik yang menggunakan baterai lithium dan kalian nggak mau nih beli baterai yang baru kan harganya terlalu mahal, kalian bisa cek link yang ada di deskripsi. Itu saya sudah cantumin
toko saya membeli baterai ini ya. Ini saya sudah berlangganan 2 kali ya, dan nggak pernah ngecewain, dapat bonus lagi. Wah, pokoknya bagus banget deh ini toko. 10 ribuan. Sekarang kita lanjut bongkar paket yang kedua. Oke, ini dia paketnya ya. Oke, ini juga sama, saya beli di toko online. Kita lihat isinya apa saja. Ini ada charger baterai lithium untuk 36 volt ya. Kemudian ada 2 buah holder untuk baterai lithium. Ini ukurannya 4x5 ya, berarti ini satu ini ada 20. Ini kita butuh 2 untuk atas dan bawah ya, karena baterai lithium kan ada dua sisi ya. Oke, seperti ini. Kita buka chargernya. Sepertinya chargernya ini mirip kayak charger laptop ya. Oke, seperti ini dia penampakannya. Outputnya 42 volt 2 ampere ya, 100 watt ya, 100 watt. Oh iya ya, ini bentuknya mirip kayak charger laptop. Dia pakai soket AC yang seperti ini. Ini dia soketnya, dan ini ringan sekali. Oh, ada lampu indikatornya juga ya. Selain baterai lithium, charger dan bracketnya, jangan lupa kalian juga harus ada yang namanya BMS ya. Ini saya pakai BMS bekas hoverboard yang kemarin saya bongkar. Ini BMS nya masih bagus, cuman tampilannya doang masih udah jelek ya. Ini BMS nya itu 36 volt 10S 35 ampere ya. Saya sarankan untuk pemakaian watt sampai 700 watt ya, karena ada 2 dinamo, itu menggunakan yang 35 ampere atau yang di atasnya ya. Soalnya kalau pas banget dengan 700 wattnya ya, itu sekitar 20 ampere, itu bisa putus ya, bisa rusak lah BMS nya. Oke. Dan ini semuanya satu toko ya, kalian bisa belanja lewat satu toko, jadi hemat ongkir. Oke, yuk kita lanjut ke perakitan baterainya. Sebelum kita pasang ke paletnya, kita harus memisahkan atau memilihkan baterainya menjadi masing-masing satu pasangan ya. Ada 10 paralel, ya ada 10 seri maksudnya, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ya. Dan masing-masing ini punya pasangan, dan usahakan satu pasangan ini nih itu dengan pasangan yang lainnya ampere sama ya, atau relatif sama ya. Misal ada 2 baterai nih ya kan. Nah, dari total baterai itu ada, misalnya ada, tadi kan saya bongkar tuh ada 20. Nah, kita ambil baterai yang kapasitasnya paling kecil ya, itu yang 1902 mAh, dan kita ambil baterai yang kapasitas yang paling besar yaitu 2999 mAh. Kita jadiin satu, jadi totalnya 4900 ya. Kemudian kita ambil baterai yang posisi yang kedua, yaitu baterai terkecil ukurannya kedua, itu 2060, digabungin dengan baterai terbesar kedua yaitu 2822, jadi totalnya 4882 mAh ya. Dan cara ini kalian urutkan juga hingga ada 10 baris ya. Setelah diurutkan, kita harus cek dulu jangan sampai ada yang kapasitasnya jauh di antara rata-rata ya. Ini kan rata-ratanya 4900, 4700, 4800. Yang paling kecil ini nih 4730. Nah, ini seharusnya jangan seperti ini ya. Ini harusnya diganti. Soalnya kenapa? Soalnya kalau beda itu bisa nggak seimbang ya, atau nanti yang harusnya bisa nyampe jarak 10 kilo, ini cuman bisa nyampe jarak berapa kilo gitu. Tapi berhubung di baterai-baterai ini cuman segitu ya, jadi ya nggak bisa ditambahin. Itu kan 2215 tambah 2515 ya, nggak ada lagi emang yang lebih besar. Ada yang tadi yang 3000, tapi itu kalau ditambahin jadi nggak cocok ya, jadi paling besar sendiri, itu juga nggak adil ya, bisa bikin baterai yang sisanya itu kewalahan ya. Oke, seperti itu penjelasannya. Oke, setelah
ketemu pasangannya masing-masing hingga ada 10 baris. Sekarang kita siapin paletnya yang paling bawah ya. Kita siapin palet bawahnya dulu. Posisi terserah ya mau kayak gimana. Masing-masing itu kita ambil 2 ya. Kutub positif dengan kutub positif. Satu pasangan ini satu sisi ya. Nah, kita pasang seperti ini. Oke. Jadi ini positif, ini negatif, satu pasang. Jadi ini kita hitungnya satu pasang ya. 2 lubang, 2 lubang. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi di serinya tuh seperti ini U ya. Karena masing-masing ini dia di paralel 2. Oke. Ini kutub negatifnya di sini di atas ya. Sekarang kita pasang lagi satu pasang. Kutub positifnya di atas. Pasang lagi satu pasang. Kutub negatif yang di atas ya. Terus seperti itu hingga selesai ya. Oke, ini sudah jadi ya rangkaiannya. Jadi ini konfigurasinya 10S 2P ya. Dan ini dimulai dari sini, kutub negatifnya dan kutub positifnya berakhir di sini. Jadi nanti negatif, positif, negatif, positif, negatif, positif, negatif, positif, negatif, positif ya. Nah, jangan sampai ini langsung dihubungin ke sini ya, konslet nanti. Oke, jika sudah, kita tutup dengan casing yang bagian atasnya ya. Dengan palet atas. Oke, ini sudah jadi. Ini beratnya mungkin sekitar 500 gram ya, nggak nyampe sekilo. Sekarang tinggal kita solder aja menggunakan timah dan tembaga ya. Yuk, let's check it out. Untuk menyambungnya saya menggunakan kabel ya. Saya pakai kabel tembaga. Nah, ini tembaga yang cukup ya, sekitar ukuran berapa ini, mungkin AWG 20 ya, pokoknya yang tebel. Nah, ya seperti ini tembaganya, ini udah cukup. Nah, panjang masing-masing itu sekitar 2 cm ya. Oke. Oke guys, ini baterainya sudah tersusun ya, sudah dirangkai. Ini totalnya tadi sudah dicek, tadi tuh 41 volt ya, dan itu wajar, udah hampir penuh. Ini penuhnya tuh sekitar 42 volt ya. Nah sekarang saya akan memasangkan BMS ya ke baterai ini, juga pengkabelan lainnya ya. Ini adalah kabel output untuk discharge atau untuk ke beban yang tebal ya, dengan konektor ST60 ya. Saya pakai konektor yang female-nya. Kemudian untuk chargingnya ini saya pakai port charger yang asli bawaan dari overboardnya, yaitu saya copot dari casingnya.
Nah, seperti ini ya. Dan ini untungnya kabelnya ada banyak ya. Jadi ini bisalah untuk sekitar 2 sampai 5 ampere mah. Nantinya konektor ini akan saya potong dan saya ambil kabel hitam dan merahnya saja ya. Nah, untuk casingnya saya pakai bekas selai ya. Saya pakai bekas selai strawberry yang terbuat dari plastik dan ini anti air. Kebetulan ini pas banget di sini ya. Tadinya saya mau pakai kotak tapi saya nggak punya kotaknya. Jadi ya udah deh pakai ini aja, project sederhana. Dan juga ada tutupnya anti air ya. Nantinya ini kabel ini bakal muncul keluar biar disambungin ke trike. Dan kabel ini konektornya bakal ada di bagian bawah sini ya. Pokoknya yang anti air lah biar nggak gampang kena air gitu. Oke. Yuk, let's check it out. Untuk BMS nya saya akan memasang di atas ini ya. Nah, kenapa? Karena ini adalah kutub negatif utamanya. Kemudian jadi harus dideketin sama ininya ya, pin min dari BMS nya ya. Karena kalau semakin jauh itu nanti kabelnya panas ya, bahaya. Seperti ini. Nanti kabelnya makin ke sini ya, gampang. Nah, tapi sebelum itu ini saya akan alasi dulu pakai kardus karton ya. Nah, di atas ini. Tapi saya akan rekatkan dulu menggunakan double tip ya. Saya menggunakan double tip super. Ya, daya rekatnya tinggi dan awet ya. Oke. Oke guys, ini kabel baterai negatif dari BMS sudah dihubungin ke kutub negatif baterai ya. Juga kabel signal negatif udah dihubungin ke sini ya. Untuk skemanya, skema penyambungannya, daripada nanti kalian ribet ya, ini saya tampilin ya. Atau kalian juga bisa download skemanya di deskripsi video ya. Berikut juga video simulasinya ya. Sebenarnya ini cara masangnya sama aja seperti project sebelumnya, yaitu baterai lithium 48 volt, tapi ini jumlahnya cuma 10S ya, jadi ini lebih mudah. Jadi singkatnya begini, ini kabel BMS ini kan ada 11 nih, satunya itu ke negatif, kemudian sebelah kanannya ke 3 volt yaitu sebelah sini, kemudian selanjutnya ke 7 volt. 7 volt itu berarti di sebelah sini ya. Ya begitulah pokoknya selang-seling. Per satu paralelnya kan 3 volt gitu. Jadi dari 10 kabel merah ini nih, ujung kabel merah yang satunya itu nanti bakal ketemu di sini ya, di kutub positif pusatnya. Untuk video pemasangan kabelnya saya akan skip ya, karena ini nggak bagus kalau buat di videoin, berbahaya ya, khawatir ada apa-apa kameranya gangguin ya. Jadi saya akan lanjut videonya setelah penyambungannya selesai semua. A few moments later. Oke guys, ini sambungannya sudah jadi ya. Ini kelihatannya mesti berantakan, tapi nanti ini bakal kita tutup sama selotip kertas ya yang anti panas. Nah, untuk jalur outputnya, ini output sama input tuh sama aja ya. Jadi output dan input itu minusnya dari sini ambilnya, dan positifnya langsung dari kutub baterainya ya. Nah, ini dia portnya. Jadi ini akan digabung, hitam dengan hitam, merah dengan merah ya. Cuma beda konektor doang sama beda kabel. Nah, untuk posisi pengeluaran kabelnya di mana ini akan saya taruh di tutupnya ya. Jadi ini tutupnya akan saya bolongin dulu. Yang satu untuk ini charger, dan yang satu untuk lubang keluar kabel discharge ya. Kenapa ditutupnya? Kenapa nggak di situ? Kenapa nggak di sampingnya gitu loh? Kalau di sampingnya kan lebih tahan air gitu ya. Tapi kalau di sampingnya ini, semisal ada kerusakan atau apa gitu, itu ngebongkarnya susah ya. Jadi harus ngelepasin kabelnya dulu, ini tuh dulu, belum lagi resikonya meledak ya. Jadi mendingan ditutupnya aja sekalian ya, biar ngelepas tutup tuh sekalian sama baterainya, lebih mudah gitu ya. Oke, saya akan melubangi tutupnya dulu.
Oke guys, ini tutupnya udah dilubangi ya, dan udah dikasih kabel. Sekarang saya akan memasangkan kabel discharge-nya ya, yang minus terus ini, yang positifnya taruh di kutub sana ya. Oke, videonya akan saya skip ya. Oh iya ya, lupa, seharusnya ditambahin sekring dulu ya. Nah, jadi sebelum port charger dan port discharge ini menuju ke baterai, ini harus dibatasin sama fuse ya, atau sekring. Saya pakai sekring dengan rumahan duduk seperti ini ya. Nah, saya akan pasang deket sini. Kalau di tengah nanti mentok kena BMS nya ya, nah, nggak bisa tutup nantinya. Oke, jadi ini saya pakai jalur plusnya ya, jalur panasnya, plus dari port charger dan plus dari port discharge ke sini dulu, baru nanti keluarannya ke baterai ya. Tentunya menggunakan kabel yang besar pula ya. Oke, saya akan membuatkan lubangnya dulu. Oke, ini sudah terpasang ya kabel dari charger dan kabel beban. Sekarang nanti akan saya tambahkan kabel ke kutub positif baterai ya. Oke, ini kabel positif dari sekring tinggal dipasang aja ke kutub positif baterai ya. Nah, tapi sebelum itu saya ingin merapikan kabelnya ya, biar nggak kelihatan berantakan banget, itu kayak granat. A few inches later. Setelah dirapihin baterainya, kali ini saya memasangkan tatakan dulu ya ke wadahnya. Ini fungsinya biar kalau terjadi bantingan itu baterai tuh nggak terlalu terasa ya, nggak terlalu bergetar. Dan disitu juga sudah ada double tipnya. Nanti di samping-sampingnya juga akan saya tambal pakai karton ya. Kenapa pakai karton? Ya karena di dalam sini udah hampa air ya, udah nggak ada air yang masuk insya Allah, karena ini tutupnya sudah raket ya. Oke, baterainya akan saya masukkan dulu. Nah, ini sudah jadi ya, sudah ditutup. Tadi rekamannya saya skip dulu karena ini saya deg-degan nutupnya, khawatir konslet atau apa ya. Nah, pokoknya untuk masalah casing mah kalian bisa pakai kardus atau pakai plastik ya, tapi saya saranin casingnya lebih agak gedean dikit ya, dan lebih tebal ya gitu. Kalau ini kan sempit nih, jadi khawatirnya panas di dalam ujung-ujungnya bisa konslet gitu. Tapi ya tadi ini masih ada ruang banyak lah ya, udah saya ganjel juga pakai kardus. Oke, sekarang saya akan mengetesnya apakah ada tegangan yang keluar di port discharge-nya, dan apakah ada tegangan juga di port charge-nya ya. Soalnya percuma kalau discharge-nya keluar tapi kok ininya nggak keluar ya, berarti ada yang putus di dalamnya. Kenapa ini penting? Karena ini untuk mengisi juga ya. Kalau dihabisin tapi nggak diisi lagi mah itu namanya sekali pakai. Oke, ini dia sekringnya. Saya tancapin dulu. Oke, ini kita tes menggunakan multitester ya. Ini saya arahkan ke 200 volt DC. Ada tegangan keluar 41 volt, sama seperti di baterai. Sekarang kita cek port chargernya ya. Ya, ada juga ternyata, berhasil berarti ya. Ya, sekarang untuk finishingnya saya akan melapisi lem di bagian output kabel ini ya, juga bagian sini, supaya nggak ada air yang masuk. Oke. Lubang-lubang bagian atas sudah dilem. Kali ini saya akan menambahkan selotip hitam ya di pinggirannya, biar memastikan airnya nggak masuk lewat pinggir ya.
with